Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Agustin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak dalam perspektif Islam. Pajak. Pajak merupakan hal penting bagi setiap negara, karena merupakan pendapatan utama bagi setiap negara, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas suatu negara tersebut, di samping adanya pendapatan di bidang yang lain. Selain berpengaruh pada pendapatan negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama. Meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non-muslim. Dengan pajak, negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas umum lainnya. Lalu, apa sih pajak itu? Pajak berasal dari bahasa Arab, disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, atau membebankan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan, yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan maqasid syariah, dan juga pajak yang dibebankan kepada rakyat harus memperhatikan aspek keadilan agar tidak menjadi beban bagi rakyat. Pajak memiliki beberapa macam yang berbeda. Hal ini dilihat dari golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Perbedaan sistem perpajakan Indonesia dengan sistem perpajakan menurut Islam. Yang pertama yaitu sistem perpajakan Indonesia, di mana 1. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rakyatnya diberikan hak sepenuhnya menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, sistem perpajakan yang ditetapkan merupakan warisan dari penerapan sistem perpajakan di masa penjajahan kolonial Belanda. Ketiga, subjek pajak adalah seluruh warga negara Indonesia, di mana ketentuannya diatur sesuai jenis pajak yang dipungut. Keempat, pajak dipungut tanpa batasan waktu tertentu, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama pada saat ini. Kelima, jumlah penerimaan pajak tiap tahunnya harus ditingkatkan sampai pada tingkat maksimal jika semua wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu, sistem perpajakan menurut Islam. 1. Sistem perpajakan menurut Islam menurut sistem perpajakan yang ditetapkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kedua, pajak dipungut dari orang kaya dan hanya diwajibkan untuk kaum muslim, dan untuk kaum non-muslim dikenakan pajak sebagai bukti takluknya mereka pada negara. Ketiga, pajak dipungut ketika ada kekosongan kas Baitul Mal, di mana terdapat urusan mendesak yang harus dibiayai oleh Baitul Mal, misalnya saat terjadi bencana alam. Keempat, pajak yang dipungut hanya sesuai dengan kebutuhan Baitul Mal. Ketika jumlah kebutuhannya sudah dipenuhi, maka pajak akan dihentikan pemungutannya. Fungsi pajak yaitu 1. Sebagai sumber pendapatan negara. 2. Sebagai alat distribusi ekonomi. Ketiga, sebagai alat pengatur ekonomi. Keempat, sebagai alat stabilitas perekonomian. Prinsip pembebanan pajak.
Semua Khalifah Rasyidin menekankan agar pajak dikumpulkan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan. Tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar pajak atau membuat mereka menjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan, tetapi juga pembangunan daerah. Kaidah pembebanan pajak. Adam Smith merancang 4 kaidah beban pajak agar tujuan pembebanan pajak kepada rakyat dapat mewujudkan tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah, yaitu 1. Kaidah keadilan dan persamaan. 2. Kaidah keyakinan. 3. Kaidah ekonomi. Dan 4. Kaidah keseimbangan. Pajak dalam perspektif Islam. Mengenai kedudukan pajak dalam Islam, sampai saat ini masih banyak yang berbeda tanggapan. Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat. Namun, jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau daruroh, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau doribah. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syaitibi, Mahmud Shaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasannya yang pertama adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudorotan. Sedangkan mencegah kemudorotan adalah juga suatu kewajiban, dan para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah tujuan dan fungsi dari pajak itu benar-benar difungsikan untuk hal-hal yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat, dengan tidak ada paksaan atau perampasan secara paksa dan sistem perpajakan yang adil. Pajak sebagai kewajiban ibadah tambahan sesudah zakat, karena kepentingannya tidak kalah dari zakat dalam tujuan penggunaannya di Indonesia saat ini, untuk membiayai berbagai keperluan negara yang tidak dapat terpenuhi oleh zakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.